Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alkisah. Kali ini kita akan kembali membahas tentang sesuatu yang sedang ramai, bendera Jolly Roger dan merah putih. Menjelang 17 Agustus tahun ini, tentunya akan sangat meriah sekali. Lagu Indonesia Raya berkumandang di setiap sudut lorong kota, desa, dimanapun itu. Rakyat pun bersuka cita menyambut kemerdekaan ini, mengingat perjuangan yang tidak pendek, darah air mata semua tercurahkan. Akan tetapi di tahun ini ada sedikit perbedaan. Tiba-tiba ada seorang anak yang meminta izin untuk mengibarkan sebuah kain berwarna hitam, ada tengkorak memakai topi, ya, Jolly Roger, sebuah bendera di anime One Piece. Karena kecintaan anak ini dengan anime ini yang menurut dia mengabarkan satu kebebasan, keberanian, dan kebanggaan, ia ingin mengibarkan bendera topi jerami ini di bawah bendera merah putih. Karena dia berpikir bahwa esensi dari merah putih dan bendera Jolly Roger ini sangatlah dekat. Merah putih adalah tanda bukti bahwa kita dulu menginginkan kemerdekaan dan kita memberontak pada penjajah, hingga merah putih diibarkan, dan itu tandanya kebebasan kita telah raih. Begitu juga dengan bendera Jolly Roger. Bendera Jolly Roger di anime One Piece ini, si anak kecil ini memaknai bahwa perjuangan bendera ini setiap kali dia singgah di satu kota, di satu negara, di satu desa, berakhir dengan kebebasan dan petualangan. Ia ingin sekali mengibarkan dua bendera ini karena melambangkan kebebasan, keberanian, dan ketulusan. Tiba-tiba pemerintah negara memberikan peringatan. Peringatan itu tiba-tiba dikeluarkan hingga membuat gaduh di sosial media. Ada pro, ada kontra, bukan pro-pro, bukan kontra-kontra, tapi ada pro, ada kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Begitulah sosial media. Lalu anak kecil pun bertanya, siapa yang salah? Apakah aku tidak boleh mengibarkan bendera ini? Anak kecil itu pun bertanya, apakah saat aku mengibarkan bendera ini aku tidak mencintai Indonesia? Apakah saat aku mengibarkan bendera Jolly Roger ini aku menghina bendera Indonesia? Aku hanya bermaksud mengekspresikan kecintaanku, hobiku dikibarkan bersama merah putih. Karena aku merasa bendera Jolly Roger dan merah putih adalah bentuk ekspresi dan keinginan yang kuat akan kemerdekaan, keberanian, kebebasan, petualangan, dan persahabatan. Lalu kenapa aku dilarang? Tidak ada niatan apapun di dalamnya, kecuali yang sudah aku ucapkan tadi. Begitulah anak kecil tadi memprotes, dilarang untuk mengekspresikan kecintaannya. Lalu beberapa pemuda pun ikut bergabung dalam pembicaraan itu, karena melihat si anak kecil sangat antusias sekali. Salah satu anak muda pun ikut berbicara. Bagi kami, penggemar One Piece, bendera itu bukan tentang bajak laut, tapi tentang sebuah karakter yang bernama Luffy yang ingin menjadi seorang raja bajak laut. Bukan untuk dia berkuasa di lautan, tapi untuk kebebasan. Anak muda kedua pun ikut berbicara. Dia berkata, mengibarkan bendera Luffy, topi jerami, atau yang bisa disebut Jolly Roger saat kemerdekaan bukanlah penghinaan. Kami tidak pernah menghina apapun, kami tidak pernah menghina bendera Indonesia, apalagi dengan bendera Jolly Roger. Ini cara kami bersukacita dengan bahasa yang kami pahami, yaitu budaya anime. Kami ingin mengekspresikan budaya itu. Kami ingin satu kesatuan, karena ini tidak bertentangan. Pemuda ketiga pun angkat bicara dengan mengutarakan dasar-dasar hukum yang seolah-olah melarang bendera Jolly Roger dikibarkan. Mari kita lihat undang-undang yang dipakai untuk melarang bendera Jolly Roger dikibarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, yang tertulis pengibaran bendera selain bendera negara diperbolehkan asalkan tidak lebih tinggi atau tidak lebih besar dari bendera Republik Indonesia. Artinya tidak ada larangan eksplisit terhadap bendera anime, game, atau fandom ataupun hal kain-kain lainnya selama tidak lebih tinggi dari bendera merah putih dan lebih besar dari bendera merah putih. Tidak masalah, it's okay. Setelah pemuda ketiga tadi
selesai berucap, si anak kecil pun kembali bertanya dengan nada yang masih mempertanyakan, kenapa? Kenapa kamu masih tidak boleh mengibarkan bendera ini? Apa masalahnya? Kamu tidak melanggar undang-undang, kamu tidak memecah belah rakyat, kami hanya mengekspresikan. Anak kecil itu masih bertanya dengan antusiasnya. Dia menambahi bahwa apakah pemerintah takut dengan bendera yang kami kibarkan? Takut? Kenapa? Why? Kenapa? Apa yang ditakutkan? Sedangkan esensi dari Jolly Roger dan bendera merah putih adalah bentuk dari kebebasan, petualangan, persahabatan, dan keberanian. Apa yang ditakutkan? Anak kecil ini pun menambahi dengan nada yang agak masih sangat bingung dan sangat-sangat ingin mendapat jawaban. Dia menambahi ucapannya dengan, apakah negara ini belum siap menerima bahwa generasi muda saat ini mencintai negara ini dengan versi yang berbeda dan dengan cara ekspresi yang berbeda? Apakah negara ini belum siap untuk itu? Kenapa begitu bingung sekali? Kenapa seperti orang kebakar jenggot? Kenapa langsung mengutarakan tidak boleh ini akan ini memecah belah dan lain? Kenapa? Si anak kecil ini sangat bingung sekali. Kami tidak mengibarkan lebih tinggi atau lebih besar dari bendera negara. Ini hanya bentuk ekspresi kami. Kenapa kami dilarang? Saya pun juga ikut bingung saat mendengar perucapan mereka. Itu sangat make sense sekali. Kenapa? Padahal undang-undang pun tidak melarang. Lalu apa dasar mereka melarang pengibaran bendera ini? Setelah perbincangan tadi, 3 pemuda dan 1 anak kecil tadi cukup panjang, hingga akhirnya saat ini ingin pergi, ada 1 teman dari anak kecil ini pun mendatangi kami dan sedikit menambahkan ucapan temannya tadi. Dia menambahkan bahwa tidak ada yang salah dengan rasa hormat. Merah putih adalah simbol sakral darah para pahlawan, pejuang rakyat, dan harga mati persatuan. Tapi di sisi lain, melarang ekspresi budaya populer bisa jadi tanda bahwa kita takut perbedaan generasi. Padahal negara yang kuat tidak menutup, ia mendidik. Ia tidak melarang, tapi ia menjelaskan. Alih-alih mengeluarkan larangan, lebih baik kita ajarkan. Kita, kamu, dan semua boleh cinta One Piece. Tapi saat 17 Agustus nanti, biarlah merah putih yang paling tinggi. Bukan karena benci pada Luffy, tapi cinta karena Indonesia. Kibarkanlah merah putih paling tinggi, lalu di bawahnya kalian bentangkan bendera Luffy. Tidak masalah, yang penting yang paling tinggi adalah bendera merah putih Indonesia. Teman anak kecil ini pun sedikit tersenyum lalu berbalik dan meneriakkan beberapa kata-kata. Sangat jelas sekali terdengar bahwa ironisnya One Piece mengajarkan hal-hal yang kita butuhkan. Persatuan, persahabatan, keberanian untuk melawan penindasan. Kapten Topi Jeremy Luffy tidak memandang ras, asal-usul, atau latar belakang. Yang penting kalian mau berjuang bersama. Dan mungkin pesan terdalam dari bendera Topi Jeremy bukanlah anime, tapi mungkin tentang keinginan anak muda untuk ikut serta meski dengan bahasa yang cukup berbeda. 80 tahun Indonesia merdeka, tapi apakah kita sudah merdeka dalam menerima perbedaan, dalam bagaimana anak muda mencintai negeri ini? Karena cinta pada Indonesia tidak melulu harus selalu dalam bentuk seragam, upacara, ataupun hal-hal monoton lainnya. Kadang ia muncul dalam bentuk topi jerami yang digibarkan di bawah bendera merah putih, yang mengartikan bahwa aku di sini, aku ikut merayakan, dan aku juga bangga menjadi bagian dari negara ini, Republik Indonesia. Merdeka bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal hati yang tunduk pada tanah air, meski jiwanya tumbuh di dunia lain. Alkisah. Terima kasih.